Shalom Kingdom Kids. Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru 2021. Dan hari ini adik-adik kita senang banget nih. Ada Kak Arif dan Kak Carol. kita semua mau sama-sama ibadah hari ini. Yes, Wah. aku udah semangat banget nih Kak. Betul, apalagi kan ini kan minggu pertama di tahun Di tahun 2021. iya, Jadi yes. adik-adik semua pasti semangat. Gak cuma adik-adik nih, Kak Arif sama Kak Carol aja semangat. Bener Pasti nggak? dong, Dan semangat kita, banget. iya di tahun 2021 nih Kak, kita harus semakin dekat sama Tuhan Yesus. Yes, Betul Kak? Betul. Dan semakin sering melakukan firman Tuhan. Betul Yes, Kak? pasti dong. Dan yang paling penting, menjadi berkat buat banyak orang. Dan Yes. sekarang kita mau mulai ibadah hari ini. Adik-adik semua, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, nanti Kak Carol akan pimpin kita dalam doa. Oke adik-adik sekarang ikutin Kak Carol berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami kembali beribadah. beribadah. Kami percaya Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus tak tak pernah meninggalkan kami. meninggalkan kami. Sampai saat ini Sampai saat Engkau ini tetap Engkau tetap mengasihi kami. mengasihi kami. Sekarang Sekarang kami mau bersuka cita. mau bersuka cita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi lagu Kingdom Kids. Yeay. Semuanya sama-sama. Say. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Lagi ya Kak. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Lagi ya Kak Carol. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, apa? Berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay. Semangat banget ya Kak Carol semuanya. Iya dong. Ayo lanjut Kak Carol. Kingdom Kids gitu loh. Iya, dan sekarang saatnya kita memuji nama Tuhan lagi. Pastinya Yes. harus lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi dong. Lebih semangat lagi dong. Kak Carol masih semangat? Semangat dong. Oke, kalau gitu kita mau tes dulu yel-yelnya Kak Oke. Carol. Kak Carol yang pimpin bisa gak nih? Bisa dong. Bisa, Kingdom oke. Kids kan semuanya hebat-hebat anak-anaknya Pasti. kan. Yuk coba Kak Carol pimpin yel-yel kita. Kingdom Kids. Yes! Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I am. Sekali lagi Kak Carol. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I am. Semangat banget adik-adiknya. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini sama-sama ya. KASIH. Pakai gerakan gak nih Kak Carol? Ada dong. Ada, yuk. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Lebih semangat lagi. KASIH. Ikutin gerakannya. KASIH. Mana gerakannya? KASIH. Kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Karif kasih boleh marah nggak? Nggak boleh ya. Kasih. Karif kasih tahu. Kasih,
itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang sama teman, Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, dari awal KASIH. KASIH, KASIH. Kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu harus sabar dong. Bener banget Yeay. semuanya. Kasih itu sabar, Gak boleh marah. tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Sekarang Kak Yesus. Carol mau dengar suara adik-adik. Kasih itu sabar. Kasih Gak boleh marah. tidak suka. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sambil lompat seperti kasih Yesus. Haleluya. Yes, tepuk tangan yang banyak Wah. buat Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong kasih nih Kak Carol, ternyata kasih itu Tuhan itu bukan cuma mengasihi kita, Yes. tetapi mengasihi keluarga kita juga. Iya, Kayak semua. lagu pujian ini Kak, sebentar kita nyanyiin. Yesus sayang Sayang semuanya. semua. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan ya. Yuk kita Yes. nyanyi lagu ini sama-sama. Yesus sayang semuanya. Tetap semangat ya adik-adik semua ya. Yeay. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Belum kedengaran. Semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang siapa Kak Arif? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang Tunjuk adik, temannya. sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sekarang Kakak mau lihat gerakan adik-adik. Yesus sayang semua. Adik-adik yuk. Yesus. Belum kedengaran suaranya? Lebih keras lagi dong. Yesus sayang. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Yang sayang papa angkat tangannya. Sayang papa. Sayang mama. Sayang mama. Kakak. Sayang kakak. Sayang adik juga dong. Sayang adik. Tunjuk temannya. Sayang Kamu dan saya. Sayang semua. Adik-adik saja kita mau lihat Kak Arif sayang Oke. papa. Sayang. Sayang. Kakak. Sayang. Kalau ada adiknya dipeluk. Sayang. Tunjuk temannya. Sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sekali lagi. Sayang semua. Yeay. Yesus sayang semua ya Kak ya. Betul banget. Wah, Itu dia hebat sebabnya adik-adiknya. kasih Tuhan itu sungguh luar biasa buat kita adik-adik. Yuk sekarang siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau angkat pujian kita adik-adik. Ya, Yesus sayang. Hari ini Tuhan Yesus mau katakan Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semua. Mari nyanyikan pujian dikatakan. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarkan, Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. sekali lagi yuk katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarkan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Katakan Yesus sayang, ya Yesus sayang. Ya Yesus
sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang, Dia sayang padaku. Adik-adik lipat tangannya yuk, tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami berdoa biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini menguatkan setiap kami. I love you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Udah mulai. Shalom Kingdom Kids. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Kak Jun senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik dari Sabang sampai Merauke. Kakak mau ucapkan juga selamat hari Natal dan tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus baik, memelihara menyertai kita sampai kita bisa ada di tahun 2021 ini. By the way adik-adik, kakak minta maaf ya. Tadi kakak nggak tahu kalau acaranya udah mulai. Kakak lagi sibuk nih adik-adik. Kakak lagi buka hadiah. Puji Tuhan, kakak dapat hadiah Natal adik-adik. Siapa yang dapat hadiah Natal juga tahun ini? Iya, puji Tuhan ya adik-adik. Tapi pasti juga ada yang nggak dapat hadiah Natal ya. Jangan sedih. Kita semua sebenarnya sudah mendapat hadiah Natal loh. Adik-adik mau tahu nggak? Hadiah Natal istimewa apa yang kakak dan adik-adik sudah dapatkan? Yuk, buka Alkitab kita bersama-sama dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kalau sudah ketemu, baca dengan suara kencang. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang sudah ketemu jawabannya? Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa hadiah istimewa yang kakak dan adik-adik dapatkan adalah apa? Lebih keras lagi? Betul, hadiah istimewanya adalah Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Dia yang adalah Raja kemuliaan, Raja yang begitu luar biasa. Dia mau turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kakak dan adik-adik. Wow, jadi kita semua sudah mendapat hadiah. Jangan sedih lagi ya, yang tadinya belum dapat hadiah dari papa dan mama. Nggak apa-apa, karena kita semua sudah mendapat hadiah yang istimewa. Tuhan Yesus sendiri yang sudah lahir ke dalam dunia. Tapi pertanyaannya, kenapa ya Tuhan Yesus mau lahir di dalam dunia? Kan dia udah enak tuh di surga. Sama malaikat-malaikat di tempat yang indah. Kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dunia ya? Dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, adik-adik, kita dapat menemukan jawabannya. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Yesus mau turun ke dalam dunia. Jadi,
Apa yang membuat Tuhan mau turun ke dalam dunia? Karena kasih-Nya. Sama-sama katakan karena apa? Karena kasih-Nya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Karena itu, Tuhan Yesus mau kakak dan adik-adik juga membawa kasih Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah, waktu kalian sama papa dan mama bersama dengan kakak adik, kalian harus memancarkan membawa kasih Tuhan. Waktu kalian di sekolah lagi belajar sama teman-teman, sama guru, meskipun hanya lewat Zoom, kalian juga harus membawa kasih Tuhan. Waktu kalian lagi main sama teman-teman, terbatas sih, gak bisa main seperti dulu, hanya mungkin lewat internet, kalian main game bersama-sama, tapi kalian harus memancarkan kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan mau setiap kita anak-anaknya juga memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin ada yang bertanya, Kak, kasih itu apa sih, Kak? Adik-adik, dalam 1 Korintus 13, adik-adik boleh buka dalam Alkitab kalian. 1 Korintus 13 ayat 4-7, Alkitab sudah mencatat apa saja yang disebut sebagai karakter kasih itu. Ayat 4 berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kemudian dikatakan, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima berkata, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian dikatakan lagi, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Adik-adik, ini adalah contoh perbuatan kasih yang Alkitab mau ajarkan kepada kakak dan adik-adik. Yang pertama kita mau lihat, Alkitab berkata apa? Kasih itu apa? Betul, kasih itu S-A-B-A-R, sabar. Siapa yang di sini bukan anak yang sabar, maunya cepet-cepet? Apa yang dia minta mau cepet-cepet didapat. Nih, hari ini kita mau belajar ternyata adik-adik, yang namanya kasih itu harus sabar. Amin. Sabar menanti jawaban Tuhan. Kita lagi doakan sesuatu, belum ada jawabannya, harus sabar. Sabar menanti papa dan mama membelikan apa yang kita butuhkan, harus sabar. Misalnya, kalian butuh buku untuk sekolah, papa dan mama belum ada duitnya. Kalian doakan supaya papa mama ada berkat untuk bisa membeli buku. Tapi harus sabar, jangan marah-marah. Jangan sampai menggerutu-menggerutu. Papa dan mama lama nih. Ya, kasih itu sabar. Berikutnya dikatakan kasih itu murah hati. Apa artinya adik-adik? Artinya orang yang mengasihi itu hatinya baik. Hatinya ingin selalu menolong orang lain. Dia bukan orang yang pelit. Jadi hari ini kita belajar, kalau kita punya kasih, kita akan pasti mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Kita nggak menjadi orang yang tangannya berat untuk menolong orang lain, tapi kita akan menjadi orang yang tidak pelit, orang yang suka memberkati orang lain, orang yang suka menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Lalu berikutnya dikatakan
kasih itu tidak cemburu. Jujur, siapa yang di sini suka cemburu sama kakak atau adiknya? Misalnya, kakaknya ulang tahun, dapat hadiah. Hadiahnya bagus banget. Kalian cemburu, kepinginnya papa dan mama beli juga hadiah seperti itu buat kalian. Atau adiknya yang ulang tahun, kalian juga kepingin punya hadiah seperti itu. Nah, Alkitab mengingatkan kita tidak boleh cemburu. Kalau lihat ada orang lain punya sesuatu lebih baik dari kita tidak boleh cemburu. Karena apa adik-adik? Karena ternyata Tuhan itu sudah memberkati setiap kita dengan berkatnya masing-masing. Hari ini mungkin kakak kita yang diberkati, tapi besok atau waktu-waktu yang lain nanti giliran kita yang diberkati Tuhan. Giliran adik kita yang diberkati Tuhan. Semuanya sudah ada waktunya masing-masing, kata pengkhotbah. Jadi kita tidak perlu cemburu kalau melihat orang lain diberkati. Selanjutnya, kasih itu apa lagi, Kak? Dikatakan, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Aku lebih cantik dari teman yang lain. Aku gak mau main sama mereka gak cantik. Aku lebih pintar. Aku gak mau main sama mereka gak pintar. Nah, itu adalah tanda kalau kita sombong. Alkitab mengajarkan kita kalau kita memiliki kasih Tuhan, kita tidak boleh memegahkan diri dan gak boleh sombong adik-adik. Kalau kita lebih baik dari orang lain, kalau kita punya sesuatu yang lebih dari orang lain, kita tidak boleh sombong. Karena semua yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Itu bukan karena hasil usaha kita semata, tapi karena Tuhan yang memberi kepada kita. Karena itu kita menjadi anak yang tidak sombong. Berikutnya, Alkitab berkata, anak yang penuh kasih adalah anak yang tidak melakukan yang tidak sopan. Kita mau menjadi anak yang penuh kasih, karena itu kita harus melakukan yang sopan. Bicara yang sopan, bertingkah laku yang sopan, jangan berkata-kata yang kasar, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang kasar. Tapi kita harus menjadi anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sopan, berbicara yang sopan. Itu tandanya kita punya kasih. Kalau ada teman-teman yang bicara gak sopan sama kita balas gak, Kak? Balaslah dengan mengatakan hal yang baik, hal yang sopan, jangan diikuti yang jahat. Amin adik-adik. Alkitab mengingatkan kita semua, kakak dan adik-adik, supaya kita menjadi orang yang melakukan yang sopan. Ayo, apalagi kasih itu adik-adik? Alkitab berkata, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Siapa kalau dapat coklat maunya paling banyak? Maunya kalau lagi sincia atau lagi dapat berkat, aku harus lebih banyak dari orang lain. Nah, Alkitab mengingatkan kakak dan adik-adik, kita gak boleh menjadi orang yang cuma memikirkan keuntungan diri kita sendiri. Tapi kita juga harus memikirkan supaya orang lain juga diberkati. Amin. Yang berikut dikatakan apa? Kasih itu tidak, apalagi? Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan suka marah-marah ya adik-adik ya. Harus jadi anak yang suka yang sabar, yang jangan sedikit-sedikit marah. Apa yang kalian belum dapat kalian marah. Itu tidak baik. Kalau kita marah-marah terus nanti kita cepat tua, ya. Jadi harus
Alkitab berkata orang yang mengasihi itu tidak pemarah, lalu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau ada teman kita yang salah, ada orang yang bersalah kepada kita, kita harus memaafkan, kita harus mengampuni, jangan disimpan terus, ya. Kita harus mengampuni, kita harus memaafkan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita. Nah, yang berikutnya apalagi yang dikatakan adik-adik? Iya, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Artinya, kasih itu hal yang sempurna. Kalau kita melakukan kasih dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Kita bisa menerima orang lain, bahkan orang yang bersalah kepada kita pun, orang yang membenci kita pun, kita bisa tetap mengasihi. Dalam Lukas, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi bahkan orang yang membenci kita. Jadi kalau ada temanmu, ada orang-orang yang membencimu, membenci kita, Alkitab berkata kita harus tetap mengasihi mereka. Amin. Lebih kencang lagi, amin adik-adik. Yes, kita harus tetap mengasihi. Karena Allah itu kasih. Dan Tuhan mau kita memancarkan kasih itu dimanapun kita berada. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi katakan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Katakan, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Amin. Kita semua mau menjadi anak-anak yang memancarkan kasih Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan yang adalah kasih itu yang sudah turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kami. Tuhan Yesus juga mau kakak dan adik-adik kami hidup di dalam kasih itu. Kami memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang memancarkan kasih Tuhan dimanapun Tuhan Yesus menetapkan dan menaruh kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan dengan keras, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.